Oke, baik, adik-adik sekalian yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja ya, adik-adik sekalian. Nanti sesi kali ini insya Allah saya akan sedikit memberikan suatu materi tentang publish or perish. Namanya itu adalah publish or perish. Ya, mungkin pernah pernah dengar atau ada yang pernah dengar itu istilah publish or perish dengan post viewer. Belum, Pak. Belum pernah dengar? Belum. Belum. Belum, Pak. Ada yang sudah tahu ya? Yang lain pernah dengar istilah publish or perish? Saya akan tunjukkan ya. Belum. Ini kelihatan ya? Sudah kelihatan? Ada yang pernah Pak. lihat ini? Yang model seperti ini? Iya, pakai lihat. Kelihatan ya? Pernah menggunakan? Ada yang pernah gunakan cara mencari referensi publish or perish? Email, Rizka, siapa Dian, pernah? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi adik-adik sekalian, kalau di dalam karya tulis ilmiah itu kita bisa menemukan apa namanya referensi. Di sini kan ada banyak ini fiturnya. Namanya fitur ini adalah publish or perish ya. Publish or perish itu adalah sesuatu aplikasi yang dari Belanda ya. Namanya publish or perish. Publish artinya terbit. Or itu artinya atau, perish artinya sampah, jadi terbit atau sampah. Ya. Di indeksasi itu ada beberapa, ada Web of Science, Mandi Scholar, Scopus, Open Alex, Crossref, Google Scholar, Google Scholar Profile, ya, PubMed. Tapi hari ini kita akan coba menggunakan Google Scholar ya. Tinggal klik ya. Di sini Google Scholar authors ya. Authors itu artinya penulis ya. Misalnya saya ya, saya. Oke, misalnya adik-adik ingin tahu apakah saya ya ini tahun years 2024 bisa atau 2020. Jadi misalnya penulis Ilhami apakah punya publikasi? Misalnya kita tinggal search. Ya. Oh ternyata Ilhami punya publikasi tahun 2024. Ini ada publikasinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada publikasinya 6. Kalau Rizka ada nggak itu Rizka Ika ya? Rizka Ika ya. Itu namanya ya Rizka. Tahun 2020 kan misalnya sampai 2024. Ternyata Rizka Ika enggak punya. Ya. Jadi Rizka Ika ini tidak pernah publikasi ya. Punya. Ya. Itu kalau kita mau cari tahu. Siapa lagi di sini yang pernah menulis? Eva Savitri ya. Saya Eva Savitri ya. Coba nah, guys. Fitri. Nggak ada juga. Jadi jarang yang menulis di sini ya. Atau kan nama dosennya mau dicari sini. Siapa? Nah, itu salah satu cara kalau ingin mengetahui tulisan orang yang sudah terbit di luar sekolah. Nah, terus bagaimana caranya Pak? Kalau misalnya mau cari referensi ya. Jurusan bimbingan konseling ya. Oke, kita cari bimbingan konseling. Ya.
Kita cari tahun 2020 sampai referensi 2024. Itu bisa dicari dengan batasan maksimumnya ada yang 1.000. Jadi kita bisa cari referensi 1.000 kata, 1.000 artikel. Bisa 500, bisa 200, bisa 100, bisa 50 referensi boleh. Yang 2020 sampai 2024 tentang bimbingan konseling. Kita tinggal search dan tunggu hasilnya. Ini ya, kita ini sudah mengumpulkan dalam jangka waktu singkat. Saya mengumpulkan referensi sebanyak 50 ya, karena saya batasi 50. Nah, ini saya sudah punya 50. Itu ya. Jadi saya punya referensi 50. Kita tinggal save ya. Save, kita pakai inot. Ya, inot. Jadi tinggal luar bimbingan konseling. Konseling kita tinggal di data dokumen. Jadi adik-adik ini banyak sekali referensi. Ini kita bisa referensi, jadi tidak ada alasan lagi tidak ada referensi Pak. Ini bisa dicari setelah waktu singkat bimbingan konseling. Apa gunanya ini? Kita cari referensi. Jadi misalnya caranya adalah kita tadi gunakan itu sampai apa namanya? Kita mau ada namanya post viewer ya. Post viewer. Post viewer. Post viewer. Saya perlihatkan dulu ya. Jadi tadi itu publisher Paris. Sekarang saya akan perlihatkan tentang post viewer. Ya, kelihatan ya. Nah, ini post viewer ya. Ini bisa di download. Ini seperti ini. Contohnya. Ini contohnya salah satu aplikasi ya yang bisa melahirkan berbagai kumpulan penulis ya. Akan post viewer. Ini contoh ya. Bisa dilihat. Contohnya publisher Paris. Nah, itu. Apa tujuannya itu? Saya akan perlihatkan sebentar ya. Saya akan perlihatkan salah satu artikel saya yang terbit lewat post viewer ya. Nanti kita praktikkan bukan caranya. Tapi yang saya mau perlihatkan apa sih tujuannya Bapak ini mengirimkan ya? Tujuannya adalah adik-adik bisa belajar nanti di YouTube salah satu publikasi ya dengan menggunakan post viewer. Oke, saya akan share screen dulu lagi. Ini tadi. Ini jaringannya. Jadi Google Scholar ini eh, bibliometrik. Ya.
Ini salah satu artikel saya terbit di Bibliometrik, tapi sebentar saya tutup dulu ya. Saya close dulu. Ya, saya baca. Oke, bentar ya. Nah ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Bagaimana adik-adik, sudah kelihatan? Iya, Pak. Ya, jadi ini salah satu, kalau kita menulis artikel, ini salah satu artikel saya terbit. Jadi judulnya eh, The Trends of Independent Learning, Independent Campus, Kampus Merdeka Merdeka Belajar dengan menggunakan model pendidikan Islam melalui bibliotek Mappings. Ya, itu tadi yang post viewer yang saya teruskan adalah ini salah satu hasilnya ya. Ya, saya langsung kasih contoh, perlihatkan contohnya. Ini. Saya mengatakan di sini bahwa the result of practice or varies of the independent learning, independent campus, the trend of publication. Jadi saya mencari referensi tahun 2020-2021 ya, saya screenshot ya materinya tentang kampus Merdeka Merdeka Belajar dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nah, itu ya, itu tadi gunanya tadi yang saya screenshot publish or varies. Saya cuma mengatakan bahwa saya sudah punya referensi mulai dari tahun 2021, 20 sampai 21 ya. Sebanyak 1.000 ya. Saya memang tunggu beberapa 1.000 artikel tentang kampus Merdeka Merdeka Belajar. The original results generated ya 880 bibliografi yang saya kumpulkan. Jadi 200 dari 1.000 tadi ada 888 artikel saya kumpulkan. Kemudian saya filter, pilih 100-580. Jadi kalau adik-adik tadi mengumpulkan 100 artikel dengan konseling, nah, bisa difilter berapa yang kita mau pakai. Ya, ini contohnya ya. Bentuk bagannya 539 tahun 2001 saya filter. Saya keluarkan 239 yang masuk saya kumpulkan jadi 300. Tahun 2020 saya ambil 341, saya keluarkan 341, sisanya 200. Jadi hanya 500. Ya itu ya. Jadi hanya 500 artikel tentang independent learning and independent campus. Kampus Merdeka MBKM ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu gunanya tadi itu. Kalau ada yang bertanya, apa sih gunanya itu Pak? Ya itu hanya untuk mengumpulkan. Karena kalau mau dikumpul di download satu-satu tidak mungkin ya. Tapi ini kan ini sifatnya metadata. Kita bisa kumpulkan ribuan artikel, 1.000-an, 500-an dan beberapa ya. Itu tadi gunanya. Salah satu caranya. Ya, seperti ini kita bisa tahu, oh itu ternyata teaching and teaching itu tahun 2020 ada 115 orang citasi. Ya, number of citation. Citasi itu maksudnya orang mengutip karya kita sebanyak 155 orang ya, yang mengutip. Karya tentang tulisannya Jane Allen, nah itu 115. Ini salah satu contoh piece viewer. Ya. Ini nama-nama penulisnya yang saling terkait. Ini pendidikan 4.0 seperti apa sistemnya. Ini itu makalah saya. Saya sudah terbit. Ya, ini. Nah, itu. Ini dibayangkan kalau saya buatkan referensi ya misalnya ini 1, 2, 3 ini ada beberapa referensinya itu sampai 2 halaman ya. Ya jumlah halamannya itu ya. Ini adik-adik sekalian, kalau ini tinggal kreasinya, kalau mau buatkan ini bisa ya, kreasinya ya, saling terkait. Oke, nah, mungkin ada yang bertanya,
Apa sih sebenarnya tujuannya? Ya tujuannya tadi adalah sebagai bahan literatur kita untuk mengumpulkan referensi, untuk mempercepat kita ya. Nah, bisa sebenarnya juga lewat Google Scholar, ya seperti ini tadi, Google Scholar yang post viewer, ya ini ya. Ini bisa di apa namanya, dicek, ya, di browse, diklik kanan, baru open sheet, ya, supaya dibaca ya, apa-apa di situ tulisannya. Nah, tinggal diklik kanan nanti ya. Terus ini bisa ya. Jadi di Google Scholar. Jadi ini bisa dicari datanya di Google Scholar. Tahun 2024, 2023, 2020. Misalnya Anda klik bimbingan konseling, ya konseling. Nah, saya mau cari referensinya Pak di 2020. Ya, tinggal search by data, ya search by data, misalnya custom range. Saya mau cari data Pak yang 2025 sampai 2024. Kenapa ada 25? Eh, saya mau cari referensi tahun 2000. Ada. Jadi teknik konseling itu yang sudah ada terbit tahun 2020. Apakah ada 2005? Ya ada, biasanya ada. Ya, kita misalnya cari di Science Direct. Jadi konseling skill itu ada artikelnya 2810. Jadi adik bisa cari referensi konseling skill itu sebanyak 2000. Itu salah satu juga cara ya untuk menemukan referensi yang ini. Bisa dicari ini about 2810 ya. Kalau bimbingan konseling saja, apakah ada konseling ya itu bisa. Bimbingan konseling saja itu ada 500 artikel ya. Kalau tahun 2024 ada nggak bimbingan konseling? Ya ada 19.900 artikel tentang konseling. Ini bisa di-download, ada PDF-nya semua. Ya, itu salah satu cara untuk cari. Apakah cuma Google Scholar? Ada juga kayak misalnya yang berbahasa Inggris itu bisa buka Science Direct. Ya. Kalau ada yang tulis karya tulis ilmiah, bisa cari di Science Direct. Tapi Science Direct itu kayak ini ya. Ini kelihatan ya, Science Direct. Nah ini, Science Direct, ada bisa lihat. Cara misalnya konseling, ya. Konseling, konseling, ya. Bisa konseling. Itu bisa cari ya. Ya, tapi dia sifatnya berbahasa Inggris. Kalau misalnya konseling. Ini kalau ini PDF, ini ada 25 tentang konseling. Sudah ada artikel terbit tahun 2005 ini sebanyak 699 tentang konseling. Tahun 2024 ada 19.000 artikel yang sudah terbit. 2023 sudah ada 18.000. Dan semua artikel yang lambang-lambang form ini, sensitive, semuanya itu adalah artikel yang berorientasi, artikel yang tingkat penerimaannya sangat susah. Jadi banyak orang mau jadi profesor, mau selesai S3, harus menerbitkan artikel di Science Direct atau Web of atau Scopus, karena memang sangat selektif dan tentunya terkadang biayanya mahal untuk melakukan proses penerbitan di Scopus, ya Scopus atau Web of Science. Ini bisa diklik jurnalnya cara referensinya. Jadi cara referensinya itu bisa cari di Google Scholar, ataukah adik-adik mau cari di Garuda, ada juga di Garuda kalau yang berbentuk bahasa Indonesia. Ya Garuda ya, ini Garuda. Garuda. Di Garuda, di Google Scholar itu bisa, ataukah di Garuda Index.
Garuda, Garuda ini, Garuda Jarum. Bukan Garuda pesawatnya, bukan. Nah, ini tinggal dicari namanya, jurnalnya apa. Lalu saya tempatkan dulu. Jadi di sini di Garuda, tinggal Anda cari ketik, misalnya bimbingan konseling, ya. Bimbingan, sorry, sorry, bimbingan konseling, ya. Tinggal cari bimbingan konseling apakah ada. Bimbingan konseling. Dicari di Journal of Conference, atau di sini bisa cari tentang artikel yang terindeks Garuda. Oke, ada yang mau bertanya? Ada sekalian? Rizka, Winda, siapa di situ yang mau bertanya seputar karya tulisnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Muhammad Wiradana, ada pertanyaan? Iya, saya Pak. Tidak Oke, ada? terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya ingin pertanyaan seputar karya tulis ilmiah Pak. Dalam apa namanya? Dalam hal pempublikasian karya tulis ilmiah itu, apakah ada syarat tertentu yang harus kita penuhi Pak? Ketika kita ingin mempublikasikan atau hanya sekedar kayak upload kayak di sosial media sekarang kan, ketika kita memiliki karya atau memiliki bakat kan kita bebas mengupload. Apakah ini karya tulis ilmiah ini memiliki syarat tertentu ketika ingin diupload di internet sehingga dapat dibaca semua orang dan itu secara nasional kayak gitu Pak. Iya, iya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi saya akan contoh perlihatkan dulu. Apakah punya syarat? Ya, iya, tentunya pasti punya syarat. Kita bisa lihat misalnya di jurnal Garuda, ya. Nah, di Garuda, setiap pengelolaan jurnal itu, punya masing-masing aturan mainnya. Jurnal ilmiah. Misalnya ini Sinta, ya. Nah, cara terbitnya dia bisa diterbitkan di jurnal Sinta. Di jurnal Sinta itu banyak perbedaan-perbedaannya. Ada yang sifatnya berbayar, ada yang sifatnya gratis. Itu syaratnya. Tinggal nanti dicek apakah dia itu jurnal berbayar atau jurnal gratis. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, misalnya ini kita cari jurnal, ya. Kita cari jurnal. Apa ya jurusan bimbingan konseling, ya? Bimbingan konseling. Ya. Kita klik, jadi source-nya baru cari jurnal, baru kita pilih. Tidak ada nama. Saya pilih saya satu, ya, tapi ini kan ada, saya pilih saya satu. Jadi kita bisa memilih yang mana cocok. Anggaplah ini EduLearn, ya. EduLearn. Kita klik klik kanan websitenya. Pertama-tama caranya harus register dulu, ya. Ada bagian registernya. Ini ada register, ya. Ada kita cari register di bawah, ya. Di odor, ya. Odor, kita cari odor. Odor berarti harus register dulu. Ya. Kalau di jurnal ini sudah terregistrasi.
saya. Jadi harus register dulu. Register, tulis nama, username, password, salutation, dan sebagainya. Kalau sudah itu, karena saya kayaknya saya sudah pernah, ya, sudah pernah loading di sini. Kalau nggak salah, tujuan. Ini saya cuma untuk kenapa sudah. Kayaknya sudah pernah loading di sini kalau saya pribadi. Intinya seperti itu ya. Kemudian kalau adik-adik saya masih kurang sarankan karena memang agak berat kalau di sini. Kita harus cek dulu per orders. Jadi syaratnya itu kan kita cek dulu order guidelines-nya ya. Orders. Ya, kita cek dulu. Ini kalau di jurnal ini saya kayaknya harus ini order guidelines-nya ya. Kita harus cek guide for orders for writing style. Jadi kita harus cek dulu apa ada petunjuknya. Kalau kita harus cek petunjuknya apakah sudah for order guidelines ini order guidelines-nya. Oh, jadi artikelnya itu harus original, kemudian short communication, review papers, dan interview papers. Yaitu tipenya ya, tipe artikelnya. Ya. Ini syarat-syaratnya semua ada. Jadi ini ada formatnya, tinggal di klik kanan ini baru diambil formatnya, baru dikasih masuk artikel kita dalam bentuk Word. Ini ada formatnya, di download dulu, baru dikasih masuk artikel kita. Syaratnya itu manuskripnya di dalam format ini, kemudian maksimum 10 kata ya, 10 kata tanpa akronim. Ini ada background, ada masalah, ada tujuan dan lain sebagainya. Jadi ada 14, 15 saya lihat ini caranya ini. Ya. Kayaknya saya pernah loading di sini, cuma saya cek dulu ya. Saya tutup dulu ya. Saya sudah pernah loading situ, cuma saya ulang dulu. Kemudian tadi itu kan ada EduLaunch. Kalau di jurnal itu dia kan jurnal Sinta 1 ya. Dia jurnal itu mahal ya kalau menurut saya. Saya sarankan tidak perlu disubmit di situ karena jurnal seperti itu dia berbayar. Ya, saya sarankan untuk dari kalau untuk hanya untuk latihan bisa lah. Tapi kalau yang tidak Sinta, bisa lah saya sarankan untuk submit di situ. Tapi disubmit saja dulu. Karena jurnal ini berbayar. Kalau tidak salah bayarannya dia agak mahal. Saya cek dulu ya di Edulan itu kayaknya sudah jurnal yang berbayar. Kalau tidak salah biayanya 3 juta. Tidak mahal. Karena dia memang agak fokus. Jadi cari yang sarankan adik-adik nanti kalau submit saya sarankan untuk ini yang gratis ya, yang tidak berbayar. Nah itu ya, bisa ya, Mama Wirat siapa? Iya, Ya, Pak. ya nanti bisa submit juga kayak misalnya Edupsikons ya, ataukah di Sublim ada jurnal saya Sublim jurnal pendidikan bisa di sini sampai juga. Tapi ini belum Sinta ya. Sublim jurnal pendidikan. Di saya share di grup jurnal pendidikan. Oke, masih ada? Yang lain masih ada. Ada yang sudah punya artikel ya?
Ada yang sudah punya? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, Ya, Pak. ada sudah Rizka, sudah punya artikel? Belum bisa selesai, Pak. Oh, belum selesai. Oke, nanti di tugasnya sekarang diselesaikan ya. Ya, saya kira cukup untuk hari ini. Ya, Pak. Saya akan kirimkan nanti contoh, banyak contoh-contoh artikel saya, bisa nanti dicontoh di ini. Ada artikel saya yang sudah diterima, bisa nanti kira itu saja ya. Banyak di Google Scholar, ketik saya nama saya Google Scholar, ketik nama saya itu banyak contoh-contoh. Nah, bisa dibaca. Dan kalau sudah selesai, minta tolong dikirim ke saya, nanti saya kasih masukan-masukan. Oke, Ya, mungkin Pak. kita sudah cukupkan ya, atau masih ada yang mau ya? Saya cuma ini juga gratisan ini, Zoom kita waktunya cuma 40 menit. Pak, Ya, silakan. di mana ini absen, Pak? Kan minggu lalu tadi bilang absen di YouTube Jadi atau bagaimana? kasih saja komentarnya di situ absennya. Kalau ini absennya kan tinggal di screenshot nama-nama yang hadir kan. Di Ah, ya. kita foto kan itu sudah jadi absen. Oke, saya kira cukup ya. Nanti ini nama-namanya semua yang tidak ada berubah ya. Ini yang absennya semua ini. Sudah kita tahu. Mungkin bisa open kamera, kemudian kita foto, screenshot sebagai absen. Yang di screenshot saja nama-namanya. Bisa juga nanti di channel YouTube-nya, karena nanti saya akan upload ini. Nanti tulis saja situ hadir sebagai bukti, nanti di rekap. Wah, ini kehadirannya ini sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Minta tolong, ada yang screenshot baru di upload di grup. Nah, itulah kehadirannya. Yang tidak hadir di Zoom ini kan bisa nanti ikut channel YouTube-nya, nanti saya submit di komennya ya. Maksud saya ini kan sudah hadir ya, bisa di screenshot. Masih ada pertanyaan? Kira cukup ya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Farida, Dia makan bola. itu apa dia Lola? Farida, di depan rumah Apa? sakit kan? Iya. Ya. Ayo kami mandi. Assalamualaikum.